Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Ayah saya kaget kan, maksudnya lo kok pakai jilbab gitu kan. Terus oh iya enggak, ini karena di dalam gitu, mau mendekati pulang nih, mendekati bebas. Ya saya nanya lagi, jadi nanti kamu bebasnya pakai hijab atau aku udah kayak dilamar geledek lagi ya kan, mau ngejawabnya bingung karena selama ini kan bilangnya ke Dedi kan makainya itu karena di dalam lagi ikut pengajian kalau ke masjid. Nah tapi alhamdulillah ayahku bisa menerima. Jadi kalau misalkan saya ini sudah banyak ditutupin aibnya sama Allah, insya Allah mudah-mudahan harus juga lah menutup auratnya. Pelan-pelan ya, mudah-mudahan semakin istiqomah. Indonesia ini kan mengusung tema menumbuhkan toleransi dan moderasi, tema yang saya pikir akan selalu relevan kapanpun itu, merebak sejak Pilpres 2000, sejak Jokowi pertama kali naik, sehingga Pak Islah, kalau teman-teman tahu Cak Islah Bahrawi ini kan wajahnya nggak asing. Beliau Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, pegiat anti. Perjalanan Ramadan saat ini seperti apa Mbak? Alhamdulillah, subhanallah, wala haula wala quwata illa billah, nggak bisa ngomong apa lagi, speechless. Ternyata beda banget antara puasa di dalam dan puasa di luar. Apalagi kan saya menjalani ibadah puasa yang benar-benar puasa ya, itu kan di dalam penjara, di lapas lah. Ketika keluar itu, ya Allah enak banget loh bisa bikin masakan sahur ya kan. Terus sibuk, repot jam 4 tuh, jam setengah 4 tuh udah mulai rame. Nah kalau di dalam kan tinggal nunggu cadongan. Jadi kita di dalam nyadongnya dari jam 2 malam. Jadi pas ketemu sahur tuh udah dingin. Kalau sekarang alhamdulillah dapat makanan panas. Nah udah gitu bisa sahur sama Keanu. Nah kalau di dalam itu kan abis sahur jam setengah 8 kita harus berkegiatan. Sekarang nih aku nih kadang-kadang bablas bisa tidurnya habis sahur, sholat subuh. Habis itu tuh bisa sambil nungguin Keanu sekolah, Keanu udah masuk sekolah. Aku mungkin sekarang kecapean, terus juga ada orderan kue-kue kan, jadi agak sedikit repot. Nah tapi berkah dan udah pengen nangis deh rasanya deh kalau ngebandingin antara yang di dalam sama yang di luar. Yang terpenting adalah bisa bersahur bersama Keanu. Kenapa sih Mbak yang bikin Mbak jadi nangis? Ya tadi kan Mbak bilang nangis nih. Karena saya jadi berpikir selama 9 kali kemarin tuh Keanu sahurnya sama siapa ya. Ada timbul lagi rasa sedih gitu. Ya Allah, ternyata tuh aku masih harus ngajarin Keanu kan cara berwudu dengan tepat. Artinya bagaimana sebisa mungkin di air yang mengalir gitu. Jadi kadang-kadang kalau melihat perkembangan imannya Keanu kan ada rasa bersalah sebagai seorang ibu. Dan mudah-mudahanlah saya bisa mengajarkan Keanu dengan lebih baik ya. Ada target nggak sih untuk Ramadan ini apa mau dicapai? Maunya Keanu bisa menjadi imam saya yang baik. Karena kan sekarang aku berdua sama Keanu, otomatis kan aku nggak bisa jadi imam. Nah, Keanu akan memperbaiki hafalan-hafalan pendek, surat-surat pendeknya, supaya nanti dia kalau sholat maghrib ini dia belajar untuk menjadi imamnya aku. Nah, walaupun aku harus banyak mengajarkan Keanu. Nah, akhirnya Mami udahlah, saya malu, saya nggak bisa, saya nggak tahu gini. Ntar sholat subuhnya nih bisa 4-5 kali ulang. Nah nanti udah Allahu Akbar terus dia lupa kan suratnya. Udah Mami ulang lagi deh gitu. Ya udah aku ikutin aja terus Allahu Akbar lagi. Mami lupa Mami ya kan. Udah Keanu ya pokoknya kul huwallah aja dah ya kan. Supaya nggak ulang lagi. Tapi alhamdulillah Keanu udah mulai menghafal surat-surat pendek. Aku ajarin juga kan beberapa surat pendek yang agak panjang, misalkan kayak Abduha gitu, terus Azazalah gitu. Aku ajarin Keanu biar dia bervariasi gitu untuk bukaan kalau untuk sholat maghrib, sholat subuh dan sholat isya. Bahwa juga apa dengan pure Mbak Enji yang mengajarkan Keanu atau ada guru juga yang mendampingi Keanu? Belum mesti, tapi kayaknya harus panggil guru nih ya yang mungkin laki-laki. Karena bisa mengajarkan Keanu dengan lebih postur tubuhnya dan mungkin Keanu lebih comfortable karena kan saya nggak pernah tahu bagaimana menjadi imam
laki-laki gitu. Karena yang saya lakoni kan adalah selama ini karena kita di dalam lapas nggak punya imam yang laki-laki, sehingga misalkan saya pimpin imam gitu. Nah itu kan dengan caranya saya, tapi kan ada hukum-hukumnya. Misalkan kalau imamnya adalah laki-laki, sesungguhnya nggak boleh dibalas oleh perempuan gitu. Nah ini yang aku harus cariin guru Keanu, mudah-mudahan nanti setelah lebaran kali ya cari ustadz yang mau mengajarkan Keanu menjadi imam yang baik. Berarti ketika mengambil keputusan berhijab itu tahun berapa Mbak? Ini balik lagi ke religi yang kemarin. Kemarin sih itu aku kayaknya 3 tahun setelah di dalam, setelah aku divonis 12 tahun dan 5 tahun kan total hukuman aku pertama 4,5 tahun, terus akhirnya jadi 12 tambah 5 jadi 17. Nah setelah itu akhirnya aku udah benar-benar pasrah, terus aku akhirnya merasa bahwa sesungguhnya kan Allah sudah banyak menutup aibku. Nah Allah kan cuma minta aku untuk menutup auratku, walaupun aku masih harus sedikit berdamai dengan opa, dan jadi nggak bisa yang bener-bener syar'i gitu kan. Nah dulu pernah tuh di dalam, sesungguhnya opa mungkin bisa mengerti tapi pelan-pelan kali ya. Nah aku alhamdulillah ya, buka dulu ya. Udah ya? Buka. Udah kan, buka baru kita lanjut. Buka dulu yang puasa, paling nggak dibatalin, paling nggak belum lo gila. Ayah saya kaget kan, maksudnya lo kok pakai jilbab gitu kan. Nah, terus oh iya enggak, ini karena di dalam gitu, mau mendekati pulang nih, mendekati bebas. Saya nanya lagi, jadi nanti kamu bebasnya pakai hijab atau aku udah kayak dilamar geledek lagi ya kan, mau ngejawabnya bingung karena selama ini kan bilangnya ke Dedi kan makainya itu karena di dalam lagi ikut pengajian kalau ke masjid. Nah tapi alhamdulillah ayahku bisa menerima. Jadi kalau misalkan saya ini sudah banyak ditutupin aibnya sama Allah, insya Allah mudah-mudahan harus juga lah menutup auratnya pelan-pelan ya, mudah-mudahan semakin istiqomah. Ketika baca Al-Quran sendiri, belajar Al-Quran itu bisa membaca Al-Quran itu apa pertama, apakah belajar dulu Al-Fatihah? Al-Fatihah dulu ya kan, Al-Fatihah dulu yang dibenerin, jadi dari tajwidnya harus benar, tartilnya dan makhrajnya harus benar, belajar ngehafalin hurufnya dari ho sama go, itu kan sama go, itu kan nggak gampang ya, lidahnya jadi keriting gitu kan. Nah secara ustazahnya aku juga ngajarinnya bagus antara sa sama sya, jadi mulutnya harus dimencongin ya kan, antara lidah posisinya di atas langit-langit atau di belakang tenggorokan. Nah cuman saya menghargai orang tua saya, jadi ketika saya juga di rumah saya ngajinya nggak saya kencengin gitu kan, biarlah ilmu itu buat saya aja, sehingga ayah saya juga sama keluarga tidak merasa bahwa saya ini tidak menghargai mereka. Tapi ada momen nggak sih Mbak, akhirnya kayak seperti kayak sampai saya harus pakai, ada momen tertentu yang ada persepsi mau Pas karena hukumannya itu, jadi pas saya makanya saya berterima kasih ke almarhum Artijo kan, karena kalau saya mungkin gak ditampar dengan 12 tahun plus 5 tahun mungkin gak akan sampai, jadi masih merasa hebat. Nah akhirnya ketika manusia udah merasa bahwa saya ini gak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, akhirnya dia lillah kepada Allah. Di situ ya pasti titik baliknya, dan kita belajar kan, oh iya ya udahlah, Allah udah nutupin begitu banyak aibku, kenapa sih cuma diminta buat nutupin aurat, susah gitu. Terus pikir-pikir juga irit sampo ya kan, irit semuanya. Azannya batalin aja dulu ya. kalau lagi apa namanya usaha kue bisa diceritain nggak sih Mbak? Gimana? Usaha kue, jadi kan sempat mention itu. Iya, ada yang gosong, maaf ya. Kemarin tuh, jadi memang aku tuh lagi coba kan, pengen bikin kue kering, terus pengen bikin kue basah juga kayak lapis legit, terus kayak brownies gitu. Kemarin ada sedikit yang enggak pas gitu, tapi ya alhamdulillah sih ada yang bilang oh iya ya ada yang gosong dikit gitu, maafin ya gitu. Dijual, jadi dijual online gitu. Jadi mudah-mudahan kue-kue tersebut bisa barokah lah. Memang cari duit yang halal itu nggak gampang, tapi insya Allah berkah dan barokah. Itu kan sekarang
Sesungguhnya kan menir masa itu. Nah, tapi karena aku suka masak, jadi aku juga kepengen, namanya kita pernah ikut pelatihan boga di lapas, sehingga mempraktekannya. Gambarnya sekarang lebih canggih ternyata kan. Ya Allah, ovennya juga canggih, punya menir, hitungannya juga canggih gitu. Sehingga takarannya juga sekarang udah pakai yang geraman-geraman automatically itu kan. Jadi actually 3 kilo, 5 kilo bisa lebih cepat. Mixernya juga bukan mixer tangan. Kan kalau di lapas kan kita mixer tangan kan. Nah ini sekarang mixernya kan mixer yang gede yang bisa muter sendiri. Jadi aku bisa tinggal, aku ngurusin Kiano kan selalu sekarang alhamdulillah ya mau dimasakin maminya terus. Nah mixernya yang gede tuh bisa buat 5 sampai 10 udah gampang sih sesungguhnya. Jadi aku tinggal baking. Yang paling susah sih aku lihat di packagingnya aja. Aku bisa 10 kilo, gitu 5 kilo bikin. Yang penting mixernya kan mixer yang jumbo dan yang udah sebenarnya resepnya kan udah paten. Udah banyak yang order nggak berarti? Alhamdulillah keriting tangannya ya Allah. Sehari berapa? Lumayan itu anak-anak admin sekarang yang ngerjain aja. Ini aku tinggal pasti kan aku nggak baking lagi. Jadi aku bilangnya ya udahlah kita buka PO, jangan aku setiap hari disuruh bikin kue. Kan nanti Kianunya juga makan juga batal kayak kemarin kan Kianu aku lagi nge-bake. Tiba-tiba mami aku cobain kan lagi puasa ya udah masuk mulut ya kan. Nah jadi aku bilang sama Kemas Snack kemarin tuh tahan dulu ya bentar ya gitu. Karena kalau misalkan kue lapis legit itu kan aku maunya fresh. Jadi orang belinya tuh bener-bener ngerasanya oke. Dan lapis kan harus sabar satu-satu. Kalau brownies aku masih berani terima deh gitu. Iya. Maunya sih Kianu dulu ya fokusnya ya, karena laki-laki dalam hidupku baru 2 Kianu dan ayahku gitu. Kalau mau tambah-tambah lagi jangan yang bikin tambah beban aku lagi ya gitu kan, karena ini 2 ini udah nagging loh. Kianunya nagging ya kan. Ayahku juga kemana-mana maunya ikut aku. Nah jadi kayaknya kalau ditambah 1 lagi yang nagging, mendingan aku fokus dulu sama Kiano sama Om sama Opa ya gitu. Berarti memang masih pengen tetap single parent ya sampai benar-benar menemukan sosok. Ini kebetulan lagi azan nih, berdoanya ya Allah mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik buat aku dan juga untuk Kiano dan Oma Opa, itu aja. Karena sekarang aku nggak mau terlalu maksain jodoh. Jadi aku jalan hidupnya mengalir aja. Kalau misalkan emang nanti datang diperjodohkan dengan yang baik, aku mau terima. Yang pasti aku maunya dia imam yang baik. Jadi rindu lah ya maksudnya diimamin. Jadi aku nggak salat sendiri gitu. Paling nggak salat subuh tuh ada yang Allah Akbar, aku tinggal jadi jamaahnya aja. Kesulitan ketika akhirnya mengajarkan Kiano untuk sholat itu sama nggak persis dengan Mbak Enji ketika salah balik lagi ke Mbak Enji? Sebenarnya lebih sulit ke Kianunya ya aku rasa ya, karena kan Kianu ini kan bener-bener nggak dapat bimbingan. Padahal dulu aku sempat nitip Kianu ke Pak Ustadz Fahmi di dekat Pondok Bambu. Itu sempat tuh diajarin tuh ikut lomba azan. Nah, tapi ya namanya mungkin gak ada pembimbingan lebih lanjut. Nah, sekarang aku harus mulai dari nol. Jadi aku tanya Kianu, hafal nggak Asmaul Husna? Ya kan? Ayo dong ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin. Dia berhenti. Sambung lagi. Ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir. Berhenti lagi. Ya kemudian dulu dia ngapal 100 loh. Ya kan, dan dia maksudnya hatamnya gitu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Nah ini dia udah terpatah-patah lagi. Nah padahal kan itu aku tiap pagi telepon Kianu jam 6:30 di lapas. Jadi aku pasti buka keong tuh aku langsung serbu itu wartel karena aku mau ngajarin anakku Asmaul Husna. Nah alhamdulillah nih kesininya nih aku mulai lagi. Habis sholat, ayo dong Kin, setor yuk 5 aja deh gitu. Nah, nanti itu dulu dia kalau terlalu berat juga nanti terlalu susah gitu. Ikronya aja masih baru ikro 6 Bapak Riko, belum ini ya, belum lulus lah. Ngambil wudhunya aja kan
aku harus ngajarin lagi gitu. Kayak gimana ngusap telinga gitu kan, terus gimana ke hidungnya, terus gimana tuh ngebasuh wajahnya, nah terus gimana ngebasahin kaki. Nah aku insya Allah ya, dan aku masih menyenangi hal-hal tersebut. Tadi kan Mbak kan tinggal sama papa ya. Tapi kan puasa dan sahurnya seperti apa sih yang di rumah itu? Iya ya Allah, aku juga kaget sih sebenarnya. Ada oma opa, kadang-kadang sih opa ikut sahur gitu karena opa mau main golf. Nah jadi aku itu bisa masak sahur buat aku dan buat opa, walaupun opa nggak puasa tapi opa kan buat bekal ke ini. Seneng banget pas puasa, pas mau buka itu lebih luar biasa lagi karena ngumpul semuanya ya kan. Nah kita buka, opa aku minta untuk doa dalam keyakinannya lah gitu. Nah terus aku kayak saya dan Keanu ya kita dalam agama Islam gitu. Tapi itu indah banget ternyata. Nah jadi nggak boleh marah kan. Jadi opa udah bilang, opa ngeyel kan gitu kayak lagi puasa gitu kan. Ya udah akhirnya jadi seperti suatu kebersamaan yang nggak mungkin terlupakan, dan ini Allah sungguh mengabulkan doa saya karena saya mintanya, ya Allah aku pengen bebas, orang tua saya masih sehat, terus aku bisa berpuasa dan insya Allah nanti Idul Fitri dengan keluarga yang lengkap, oma opa dan oma opa bisa menerima. Tapi ketika dijarahin berapa kali hatam Al-Quran, Mbak? Kalau sebulan kan memang harus hatam sekali gitu ya. Artinya targetnya itu 30 hari ya. Kita 30 juz kita harus hatami sesungguhnya. Kalau saya lagi datang bulan, masalahnya di saya tuh datang bulannya lama. Jadi nembusnya itu, nah itu pasti 10 hari, gitu kan. Nah kalau kayak gini nih lagi puasa nih kemarin nggak sempet dapat awal. Nah ini dia, jadi hataman juga begitu. Kalau misalkan saya tuh udah sadar nih ya udahlah aku dapat mensnya tuh agak lama. Jadi saya hatamnya itu nggak 1 juz 1 hari, tapi itu masih saya gandakan, misalkan 2 juz 1 hari. Udah hatam aja. Sebenarnya karena hataman itu akhirnya kita jadi hafalan. Kadang kita kan hatamin terus. Nanti metodenya sih sebenarnya ditulis. Maksudnya hari ini saya tuh dari juz 1 sampai juz 2 halaman ini emang ini gitu. Nah itu jadi catatan. Agak lumayan. Maksudnya dia udah mulai minta aku masakin. Dia udah mulai nyari kalau aku belum pulang. Ya Allah aku rindu banget loh digituin sama Keanu. Jadi di telepon gitu. Terus kan aku udah bisa pegang handphone, udah tahu nerima handphone. Ya Allah. Maksudnya aku tuh ini luar biasa ya, aku jadi agak norak sedikit, aku dicariin anakku loh, aku cariin Keanu gitu kan, jadi pengen cepet-cepet angkat gitu. Nah terus saya mami di mana kok belum pulang? Oh iya ntar. Nah yang gitu-gitu tuh ya Allah aku nggak pernah ngebayangin, dan itu nggak akan bisa dibayarkan dengan duit seberapa banyak kebahagiaan dicari anak gitu kan. Nah makanya kalau aku menyesal yang kemarin itu karena ternyata ini nih subhanallah, masya Allah, luar biasa Allah gantikan nikmatnya. Aku tuh belajar dari Keanu. Nah sama Alia sebenarnya, Alia juga ngajarin aku kan, mami ini dimension ya, walaupun kemarin Alia masih bilang mami tolong ya, Alia itu IG-nya Alia titik Masaid loh ya, mami terus menerus ngetiknya Alia underscore Masaid gitu kan. Padahal aku tuh emang gaptek banget, aku cuma lihat ada namanya Alia, ya udah aku tag. Itu Alia juga yang ngajarin toh. Nah kalau Keanu pertama ngajarinnya dari ini yang namanya story, ini yang namanya post, ini yang namanya reels gitu, itu Keanu. Nah tapi sekarang aku udah mulai agak canggihan dikit loh kan, jadi udah sebulan aku udah mulai bisa mainin IG, bikin IG yang lucu-lucu, terus udah bisa add story, udah bisa main bumerang, apa tuh kayak gitu-gitulah pokoknya. Kak Indi, tadi kan Benji mengatakan bilang kegiatan di rumah adalah bikin kue. Apakah itu juga akhirnya berdasarkan kunci rezeki yang banyak dikumpulkan, karena Benji sempat bilang kan sama sekali nggak punya uang. Alhamdulillah ya Allah. Ketika akhirnya kemampuan kreatif Benji bisa bikin kue itu mendatangkan rezeki. Alhamdulillah, makanya Mbak jangan lama-lama aku dicari kok aku mau baking ya kan. Nah sebenarnya sesungguhnya luar biasa. Aku nggak pernah nyangka, jadi sehari itu bisa sampai 100-200 toples.
sampai pun admin aku ngeluh gitu kan. Nah aku kayaknya harus ngambil chef asisten deh ya, asisten chef ya. Nah, nanti maksudnya udah ini tinggal aku, jadi aku bisa berkegiatan, dapur bisa aku tinggal karena kemarin memang terus terang aku minta maaf ada yang gosong dikit gitu. Nah tapi kayak ikut ke packing, nah itu tapi aku sih udah bilang sama chef apa ya, sama teman-temanku yang di dapur itu, aku nggak pernah nganggap mereka sebagai pembantu, aku nggak pernah menganggap mereka sebagai asisten aku, sesungguhnya mereka adalah chef juga kan. Nah aku udah bilang ini jangan kelamaan gitu, tapi emang feeling ternyata kalau udah masalah ya angkat mengangkat ya kan, ngeliat dari warnanya gitu. Sesungguhnya gosongnya gara-gara apa? Gara-gara aku lagi ngeliat Instagramnya aku sendiri yang berada di pasal 5L, lemah letih lesu loyo love you ya kan. Aku nonton berkali-kali lucu gitu kan, tiba-tiba ada bau gosong ya kan. Ya Allah, gue punya nastar ya kan. Apa aja Mbak yang dijual yang di Aku hari ini nggak mau bikin sampai tadi ini udah nggak produksi kue kering karena kan aku udah bikin 5, 10, 15, 20 kilo lah itu lah, dari putri salju, terus nastar, kastengel, terus aku bikin coklat mede. Kata Keanu sih dia suka banget sama cappuccino-nya aku karena ada rasa kopi kan, karena kan Keanu juga yang bantu-bantu. Itu dia dapat untung lah aku ngasih. Jadi kalau misalkan satu box begitu dia masukin, mami aku minta 50.000 buat beli game. Nggak mau lah aku bilang, mami nggak mau kalau satu dus ya kan, 10 lah ya, kalau 10 dimasukin nggak, baru ditempelin untuk pengirimannya ya kan. Tapi lucu jadi begitu, jadi bercanda, jadi aku bisa apa ya, mesra-mesraan lah sama Keanu, dan aku seneng banget kalau udah di bagian packing. lapis juga ya Mbak? Bikin kue lapis juga. Kue lapis kan agak repot ya, jadi memang aku ngambilnya PO-nya sehari 2 hari gitu, karena kadang-kadang kalau ada undangan buka puasa bareng begini aku pasti tinggal. Sementara kalau lapis kayaknya aku belum bisa ngoper ke orang deh. Nah karena aku mau bikinnya yang bener-bener tipisnya sama, enggak, karena aku mau bikinnya yang bener-bener kecil. Nah, bisa sih aku bikin lapis tapi agak gede gitu kan, sekali jalan gitu lebih cepet, tapi aku maunya yang bener-bener lapis legit Angelina Sonda. Harganya sendiri gimana Mbak? Terkejut nggak sih karena yang bikin kan Mbak Eji gitu, jika rasanya orang Yang mereka terkejut ketika aku voice note ya kan, ya Allah makasih ya, sorry ya gosong dikit ya maaf ya, aku balikin duitnya aja ya gitu. Nah ya Allah nggak usah. Nah terus kan admin aku kan kadang-kadang misalkan Bu ada selisih ongkir 1.000 perak, balikin, nggak mau gitu, dan bukan rezekinya kita harus dibalikin. Terus nanti ada ibu bilang ya Allah Bu, itu kan 1.000 nggak usah dibalikin, itu buat anak-anak aja, kalau dibalikin katanya ongkos buat ngirim balik aja 6.500 ya. Ya, pokoknya gitu lah. Nah aku bilang oh iya ya pokoknya, tapi aku nggak mau mengambil yang bukan hakku. Jadi 1.000, 2.000 selisih ongkir kan kadang-kadang kan dia suka beda harga di beda jam. Ini sih semua bisnis baru ya, artinya bisnis yang aku dapatkan karena aku belajar di lapas. Nah, nanti kan aku udah mulai bikin yang begini-begini nih, ini nih Asma. Nah aku kan belajar jahit di dalam, cuman nggak kepegang dulu kerudungan aku, terus tas-tas rajut aku. Itu alhamdulillah nih, mudah-mudahan sih kalau ini dapur udah bisa ditinggal. Ya kan alhamdulillah ya, kalau misalkan kita udah punya ya partner ini bisa ditinggal, aku bisa ngerjain ini dulu. Ini aku baru tes barang, jadi aku bikin dompet-dompetan, aku bikin ya tas, terus aku mainnya lebih ke rajut, terus lebih ke hijab gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan doanya. Pokoknya mau mulai semuanya dengan yang berkah, yang halal, nggak mau lagi main-main yang haram-haram, udah kapok. Ya pokoknya udah, walaupun sedikit capek memang, tapi insya Allah barokah dan enak juga kasih makan Keanu. Kasih makan Keanu dengan yang halal kan enak gitu lah rasanya. fokusin apa Mbak, mau kue gitu atau Facebook? Enggak, aku maunya ini kue dulu karena kan mau lebaran. Teman-teman sholat dulu ibu. Oh ya, ini terakhir ya. Oke. Jadi udah nih ya, ini kue, kalau kue udah jalan, aku nemu orang yang mau jadi ya chefnya lah gitu. Aku mau pindah, ini passion aku banget. Aku pengen banget bikin clothing line kan, terutama baju-baju muslimah dan semua desain-desain yang aku udah gambar di dalam lapas. Aku bikin beberapa desain. Aku cuman kekurangannya nggak bisa pola, dan aku kalau cutting masih agak
kanan kiri gitu. Karena walaupun pakai gunting yang pas itu aku masih belum di situ. Tapi kalau jahit, insya Allah, artinya masih bisa lurus walaupun di kain satin yang ataupun silk aku masih bisa jalanin. Cuma kan kalau produksi gede nggak mungkin aku kerjain sendiri. Ini dok, Alia punya pacar yang tergantung gimana tanggapan? Aduh, iya tuh. Jadi aku udah alhamdulillah udah pernah makan malam sama pacarnya Alia. Cuman katanya no comment. Iya. Udah pokoknya kita doain aja mudah-mudahan Alia pertama berkah, artinya dengan segala dia kan Alia juga cari duit sendiri loh sekarang. Aku juga senang. Terus mudah-mudahan di bulan Ramadan ini imannya bertambah dan mudah-mudahan aku sih berdoa semuanya Alia, Sahwa, Kianu kita bisa ngumpul segera. Maunya begitu, cuma Sahwanya lagi di Amerika. Oke?